Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ada Bapak. Perkenalkan, nama saya Ustadz Muhammad Ihsan Darda. Ya, di sini saya akan mempelajari biologi di kelas 3. Dimohon fokus ya mendengar saya. Oke? Kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Apa itu? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Tahu nggak apa itu? Oke? Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Saya ulangin. Buka halaman 2. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup bertambah besar. Sedangkan perkembangan beda ya sama pertumbuhan. Jadi perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan yang dimana melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Saya ulangin. Perkembangan adalah proses perubahan menuju dewasa melalui proses pertumbuhan diferensiasi. Di sini ada 2 faktor ya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama faktor luar, yang kedua faktor dalam. Nah, maksudnya adalah faktor luar adalah lingkungan. Contohnya makan, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembaban. Faktor dalam. Sedangkan faktor dalam adalah gen, yaitu gen dan hormon. Gen merupakan materi yang bersifat diwariskan pada keturunan. Sedangkan hormon sebagai pengontrol kegiatan dalam tubuh. Jadi hormon itu ya sebagai pengontrol dalam tubuh. Oke, sampai sini paham? Oke, kita jawab soal nomor 2 ya. Oke, manusia memulai kehidupan sebagai sel telur tunggal yang dibuahi. Saat mengakumulasi nutrisi, sel telur tersebut dapat tumbuh dengan membelah untuk menghasilkan lebih banyak sel yang ditemukan dalam embrio. Oke, soal yang pertama halaman 2. Buatlah tabel perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini anak-anak sekalian itu beda ya, jangan disamakan. Jadi artinya pertumbuhan itu proses bertambahnya jumlah. Jumlah apa? Jumlah selnya. Sel tubuh, sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan adanya pertumbuhan ukuran
bentuk, berat, dan tinggi. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses diferensiasi. Maksudnya diferensiasi itu adalah ukuran semula. Ya, diferensiasi itu ukuran semula ya. Perkembangan adalah suatu proses diferensiasi atau perkembangan semula organisasi dan organogenasi dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa. Nah, sifat dari pertumbuhan ini adalah irreversible, ukuran semula, tidak dapat kembali ke bentuk aslinya. Jadi sifatnya ini tidak dapat kembali ke tubuh aslinya. Yang kedua, kuantitatif, di mana suatu organisme yang dulunya kecil menjadi lebih besar. Sedangkan sifat kualitatif dalam perkembangan, kualitatif di mana suatu organisme yang tadinya belum matang dan sistem reproduksinya maka sekarang menjadi lebih matang atau dewasa. Sering dewasa, oke? Dalam waktunya, perkembangan itu jarak pendek atau berhenti di suatu waktu. Sedangkan waktu perkembangan bersifat kualitatif. Yang tadi itu artinya menjadi lebih matang ya, lebih dewasa. Oke, ukuran dalam pertumbuhan, ya. Pertumbuhan, perkembangan. Ukuran dalam pertumbuhan terukur atau pasti ya. Sedangkan perkembangan tidak terukur atau tidak pasti. Selanjutnya cara mengukurnya. Cara mengukur perkembangan itu dapat dengan bilangan. Perkembangannya dapat diukur tidak dapat dengan bilangan. Jadi perkembangan itu tidak dapat dengan bilangan, sedangkan pertumbuhan dapat dengan bilangan. Selanjutnya faktor pemicu. Di sini faktor pemicunya itu dalam perkembangan adalah dari dalam, dapat juga faktor luar, namun sedikit ya. Jadi kalau perkembangan itu dari luar itu sedikit, nggak banyak. Sedangkan perkembangan dalam faktor pemicu itu adalah di dalam dan luar. Jadi perkembangannya itu di dalam tubuh dan di luar tubuh. Contohnya nih, dalam faktor pemicu. Contohnya itu dalam pertumbuhan, bayi yang tadinya memiliki berat 2,5 kilo sekarang menjadi 5 kilo. Nah, itu kan terjadi nih pertumbuhan dan berat badan. 2. Bayi yang tadinya memiliki panjang 59 cm sekarang menjadi 87 cm. Jadi perkembangannya itu ya bertambah panjang dia. Yang awalnya 59 cm jadi 87 cm. Yang kedua, contoh yang ketiga dalam pertumbuhan, batang tumbuh tadinya hanya 2 cm
sekarang menjadi 7 cm. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh pertumbuhan. Sedangkan contoh perkembangan yang pertama, pematangan hormon dan tumbuh. Pematangan hormon dalam tumbuh. Dan yang kedua, pematangan sel ovum dan sperm. Sampai sini paham ya? Kalau jika paham, pelajari tentang tabel perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di situ banyak dijelasin. Kalau di buku kita itu sangat sedikit dijelasin, nggak banyak-banyak. Jadi kita harus mandiri ya, cari referensi sendiri. Oke, lanjut. Oke ya. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 2. Proses pertumbuhan melibatkan 3 tahap pokok, yaitu pembelahan sel, tahap pembesaran sel, dan tahap diferensial sel. Oke, jelaskan. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah diri menjadi 2 bagian atau lebih. Proses di mana sel membelah dirinya menjadi 2 bagian atau lebih. Nah, seiring dengan perkembangan sel, perkembangan evolusi makhluk hidup, pembelahan sel ikut mengalami perubahan lewat proses pembelahan yang berbeda-beda, lebih rumit. Contohnya, sebagian besar bakteri menggunakan fisi biner dalam proses pembelahan selnya. Sedangkan eukariot menggunakan mitosis, atau ada jenis eukariot yang dapat berproduksi yang menggunakan jenis pembelahan sel. Oke, jenis pembelahan sel ini ada 2 ya. Ada 3. Pertama, pembelahan prokariotik. Kedua, pembelahan mitosis. Yang ketiga, pembelahan meiosis. Ya, maaf ya. Meiosis. Oke. Pembelahan sel. Prokariotik adalah proses pembelahan sel pada organisme. Prokariotik dikenal juga sebagai fisi biner karena sifat organismenya yang sangat sederhana dan hanya membelah dari suatu, tidak ada pembagian internal. Maksudnya, proses pembelahan sel pada organisme. Lanjut, pembelahan mitosis adalah proses yang menghasilkan sel dengan susunan genetik yang sama persis dengan genetik sel induknya. Yang ketiga, pembelahan meiosis.
adalah proses terjadinya hanya pada organ kelamin. Proses pembelahan ini bertujuan menghasilkan sel gamete atau sel baru ya. Sel gamet ya. Sel gamet itu adalah sel kelamin. Jadi sedangkan arti dari definiasi sel adalah perubahan sel-sel hingga terbentuk organ yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Jadi memiliki gimana ya? Jadi perubahan sel hingga berbentuk organ yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Sampai di sini paham? Kalau kurang jelas bisa diskusi ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Perhatikan grafik pembelaan anak pada lembar kartu menuju sehat atau KMS. Kartu menuju sehat. Menurut ahli gizi Ibu Widya Rahmawati, ahli gizi dari Fakultas Kedokteran Brawijaya mengatakan, periode anak yang berusia di bawah 2 tahun atau baduta merupakan periode puncak tumbuh dan berkembang anak. Sehingga di sini seorang ibu harus tahu ya, gimana perkembangan anaknya yang berumur lebih kurang 2 tahun atau baduta. Oke, di sini ada tabel ya. Status gizi pada anak baduta dapat dilihat dari tabel berikut. Oke ya, insya Allah kita akan lanjut ke proses tumbuhan, perkembangan tumbuhan. Oke. Berhubung waktunya singkat, jadi maaf ya, yang saya sampaikan tidak dengan perfect ya. Masih ada kesalahan juga di sini. Nanti insya Allah di hari Sabtu depannya nanti saya ulang kembali lagi. Karena tadi di sini lagi ada pembangunan sekolah, jadi agak bising di sini. Jadi kurang efektif. Maaf ya anak-anak sekalian, anak-anak ustadz sekalian. Nanti kalau mau diskusi silakan. Ustaz bisa kau bantunya, insyaallah. Karena lebih efektif ya, ada ya, lebih efektif ya, kita lebih enak tuh langsung jumpa kan, langsung saya kasih langsung gitu, langsung berhadap kita tuh jumpa. Ini ya kata Allah, karena dengan keadaan negeri kita yang seperti ini ya, mesti wabah, jadi ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengambil ilmu yang tadi saya kasih.
Oke, jazakumullah khair. Ana Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.